Ini ya, saya mau ngomong tentang penyakit hati. Halo, apa tadi? Ngomong apa? Penyakit hati. Penyakit hati maksudnya yang bisa menyebabkan hati sakit. Ini para sahabat dan tabi'in itu membagi penyakit hati itu ada dua. Penyakit hati yang subhat, subhat, dan penyakit hati yang syahwat. Jadi subhat dengan syahwat, atau penyakit hati tentang iman dan tidak iman, antara benar dan tidak benar, dan penyakit hati mengikuti hawa nafsu. Bagi dua, artinya gini, kalau penyakit hati itu biasanya yang subhat itu tentang percaya, nggak percaya, syirik, nggak karena Allah, haram halal, ini haram apa halal, terus berani terjun kepada yang antara yang subhat, terus berani mengerjakan doa-doa yang nggak ada di Quran hadis yang padahal syirik, pengen sakti tapi jalannya apa saudara jamaah? Syirik, jaluk tulung jin. Itu hubungannya dengan urusan akidah dan syariah. Hubungannya dengan apa? Akidah dan syariah. Itu subhat. Itu biasanya kita ini penyakit hati itu kadang nablem dalik ya, pengen sugih, tahu kalau itu haram, terus kita usaha pengen ya apa isine dadi halal. Nggih napa nggih lho? Wis ganti duwe wis enake ngene iki piye ya? Ngene iki enake nemu menjumpai emas iku jek halal kula sedulur. Terus enaknya menjumpai kertas loto, orang tombok loto menang, saya yang jumpa. Kayak orang Yahudi sama, nggak boleh makan gajihnya lemaknya sapi, tapi dia jadikan minyak dijual untuk dimakan. Lah itu namanya syubhat saudara, dan itu memang haram. Gini apa gitu? Lah kadang kita ini sama untuk memenuhi kebutuhan yang haram-haram kita terjang, yang syirik-syirik kita keterjang. Pengen dagangannya laris, datang ke dukun. Bener apa buatan Mbah Lur? Bener apa buatan? Buatan bener. Pengen tandurane tukul nanggone dukun. Pengen ternaknya ternaknya manaan nang dukun. Pengen istrinya hamil ke dukun, nek dukun pijet ora apa-apa para sedulur. Misalnya istrinya saya nggak hamil ini gimana Pak? Oh Bu, ono Pak lho. Mosok enek dukun lanang pijet wong wedok lho. Terus kalau dulu ada di mana di Kaliawen nggih. Ya mbok siapa itu yang kalau rahimnya terlalu ke atas agak diturunin dikit supaya bisa spermanya masuk, itu nggak apa-apa. Tapi kalau ini kayaknya saya diguna-guna ini terus datang ke dukun, nggak boleh. Sampean ya, sampean pengen sugih, pengen rezekine gampang, pengen ternak-ternak ayo api, pengen tanamannya subur, apa resepnya saudara? Resepnya apa? Hah? Doa. Resepnya istighfar. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffaro yursilis sama alaikum madrara wa yumditkum bi amwali wa banina wa ja'alakum jannati wa ja'alakum anharo malakum la tarjuna lillahi waqara. Kita ya kalau ada orang, masya Allah, wis pengen buyar tak lur? Enggak kok ribet ya lur, pongke, apa ngantuk, gak apa-apa wis pas sampean rungono bakal tetep nasihat aku lur.
Kita ini kalau pengen rezekinya gampang, ternaknya hidup, pengen punya anak, gitu, pengen rezeki yang tumuli-muli, resepnya di Quran cuma istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Allah apa bilang apa di Qurannya itu? Fakultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghafara yursilis sama alaikum midrara, bakal diudani banyu kang tumuli-muli. Wa yumditkum bi amwali wa banin, bakal diberi harta dan anak. Wa yaj'alakum jannatin apa wa yaj'alakum jannatin wa yaj'alakum anhara, diberikan kebun dan diberikan sungai-sungai, maksudnya itu diberi subur. Ini ya, ada beberapa kisah di hadis, dalam arti gini, kisah para sahabat dan tabi'in ya. Ada salah satu tabi'in atau sahabat didatengin muridnya, orang datang, Pak, mbok saya ini ya dinasihati, saya itu pengen punya anak. Jamnya dia baca istighfar. Kalau yang saya dengar itu dari Abi Habi, Syekh Abi Habi. Itu salah satunya itu ada orang datang bilang, kulo ini pengen nggak ada anak, wis akeh istighfar. Ada yang datang lagi, saya kulo ini buat didongakno ternak kulo niki berkembang baik, susunya lancar, wis akeh istighfar ae. Saya kulo ini buat sama dongakno tanduran-tandurane apa? Tandurane niku tumbuh, wis istighfar. Saya ini didoain untuk kerjaan saya ini laris, punya rezeki banyak, apa dagangan saya laris. Itu cuma bilang istighfar. Sampai muridnya itu tanya, lah yo, wong pengen anak kon istighfar, wong pengen ternai apa beranak ya istighfar, orang pengen tanahnya subur suruh istighfar, orang pengen rezekinya tumuli-muli suruh istighfar. Itu maksudnya gimana itu, Syekh? Berbeda pertanyaan tapi jawabnya cuma apa? Satu, terus dia jawab itu. Lah itu di Quran itu nasihatnya Nabi Nuh kepada kaumnya, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum midrara wa yumditkum bi amwali wa banina wa yaj'alakum jannatin wa yaj'al lakum anhara ma lakum la tarjuna lillahi wa qara wa qad khalaqakum atwara. Kok gak sing terusno lho. Kalau pengen enak sing terusno lho. Muga-muga paring barokah. Muga-muga paring paham. Muga-muga paring karena Allah. Yang kedua adalah gini ya. Pertama masalah subhat. Penyakit hati itu ada subhat. Yang kedua itu ada nafsu. Nafsu itu maksudnya datang kayak ya nafsu terhadap harta, nafsu terhadap perempuan, nafsu terhadap laki-laki, nafsu terhadap kedudukan. Dari awal nafsu pengen, nafsu terhadap kekayaan, pokoknya yang mendatangkan ini akhirnya melibas semua keharaman-keharaman. Jadi ada dua ya, penyakit hati itu ada urusan dengan subhat, misalnya masalah syirik, masalah apa itu diterabas saja. Ada yang masalah keharaman-keharaman yang nggak boleh dikerjakan, zina itu ya penyakitnya hati saudara. Asalnya dari mana? Nafsu. Salah cukup semantan hukum kalau bareng barokah. Alhamdulillah jazakumullah khairan. Kasih kata aja nih, tapi kita wis kau wasal kabeh lur. Mek karek sami nih lur. Insyaallah kita teruskan kalau ada waktu lagi. Alhamdulillah jazakumullah khairan.